Oke, assalamualaikum. Kita ketemu di sesi belajar UTBK, iya ta? Langkah demi langkah kita pelan-pelan kita cicil dari sekarang untuk belajar UTBK 2022. Jadi siapkan alat tulisnya, coret-coretannya, karena kita pakai strategi mikir bareng ya. Jadi teman-teman bisa pause dulu videonya kalau mau dicoba dikerjakan dulu, baru nanti melihat hasil pembahasannya bagaimana. Nanti kita cocokkan ide-ide dari kita masing-masing ya. Oke, yuk kita ada soal ini. Ini soalnya menarik karena kombinasi ini soal TPS ya, tes potensi skolastik. Jadi menarik ini soalnya karena ada kombinasi. Kombinasi sepertinya ya, kombinasi dari sistem persamaan eksponensial, oke, dan apa itu logaritma ya, karena jawabannya ini logaritma. Gimana? Oke, bisa di pause, bisa dikerjakan dulu, coba. Oke ya, oke. Ini saya anggap teman-teman sudah mulai berpikir dan atau mencoba mengerjakan. Sekarang kita coba cek. Kita punya persamaan yang pertama ini, persamaan yang kedua ini. Oke. Sekarang kita mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Ya tetap aja prinsipnya untuk menyelesaikan sistem persamaan itu kita bisa pakai apa? Ide saya ya, ide saya. Kita bisa pakai substitusi, eliminasi, atau kombinasinya kan gitu, atau kombinasinya. Jadi ide saya sih kita culik saja persamaan yang ini dulu. Kita culik dulu persamaan yang ini. Kita buat nilainya apakah nanti bisa ada yang disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Itu ide saya kan gitu ya. Jadi 4 pangkat X per Y kan gitu ya, sama dengan 5. Nah, sekarang gini. Agar bentuk persamaannya, agar bentuk pangkatnya eksponen ini tidak dalam bentuk pecahan, kita bisa kalikan pangkatnya dengan seper Y. Nah, mengalikan pangkatnya dengan seper Y itu berarti kan kita harus gimana? Harus gimana? Harus kita pangkatkan kedua ruasnya, kita pangkatkan keduanya itu dengan berapa seper seper Y apa dipangkatkan Y kan gitu ya, agar seper Y nya hilang berarti kan dipangkatkan Y kan, dipangkatkan Y. Oke. Kenapakah seperti itu? Karena kita ingat sifat perpangkatan begini, kalau ada A pangkat M dikali dipangkatkan lagi N kan sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, agar seper Y-nya ini hilang, maka kita harus kalikan dengan Y pangkatnya gitu. Maka kita pangkat ini kan sama dengan 4 X per Y, itu dipangkatkan lagi dengan Y sama dengan yang sini kan juga dipangkatkan dengan Y. Oke. Maka ini tinggal 4 X per Y dikali Y, hilang Y-nya, tinggal 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, ini sudah ada dua kesamaan. Oke, kita di sini punya ini ada 4. Kita tulis aja 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan, nah, semakin terang ya. Kita bisa substitusikan ini atau ini yang kita ganti dengan 4X, bisa boleh saja. Terserah mana yang mau kita ganti. Oke, ini kita substitusi ke sini ya, kita gantikan dengan nilai ini, berarti kan jadi gimana ini? Jadi 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y jadi sama dengan 6. Kan boleh gitu ya. Atau kalau teman-teman mau menggantikan yang ini juga nggak apa-apa, berarti ini diganti dengan 4 pangkat X sama saja. Nanti kita cek di sisi sampingnya ya untuk mencari X-nya. Kali ini kita nanti ketemu solusi 2 dikali 5 pangkat Y sama dengan 6. Kita ketemu Y-nya nanti di sini. Ini berarti 5 pangkat Y sama dengan 3. Oke, nah sekarang ini kita bisa konversi. Kalau kita bisa konversi di bentuk logaritma. Kalau kita ingat-ingat ada bilangan begini. A log B sama dengan C, itu kan maknanya A pangkat C sama dengan B kan gitu ya. Eksponen dan logaritma. Ini. Maka kita di sini ada A-nya adalah 5, pangkat C Y sama dengan 3 B. Berarti kan kita bisa susun 5 A-nya log B-nya berapa? 3. Benar kan? Sama dengan Y. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya sama dengan ini. Oke. Sekarang kita gantian ke sisi sampingnya. Tadi kan kita substitusikan yang terbalik. Sekarang kita kita pakai yang ini, 4X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6.
Nah, ini yang kita ganti substitusi dengan 4x. Jadi 4 pangkat x ini diganti dengan 4 pangkat x juga sama dengan 6. Artinya ini 2 dikali 4 pangkat x sama dengan 6. Atau 4 pangkat x sama dengan dibagi 3 ya. Oke, dari sini kita bisa sama juga seperti ini sifat ini. Berarti ini A-nya 4 log berapa B-nya di 3 sama dengan x. Nah, kita sudah dapat ini. Yang ditanyakan apa? Seper x ditambah seper y. Nah, sekarang kita. Yang ditanyakan kita sudah mulai bisa fokus. Seper x ditambah 1 per y sama dengan seper x-nya berarti ini ya. 1 per 4 log 3. Oke. Ditambah seper y-nya seper 5 log 3. Gimana ini idenya? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana dengan ini? Nah, oke, kita coba ingat bentuk ini. Bentuk ini kalau ada 1 per A log B itu kan bisa diubah jadi basisnya menjadi terbalik dengan A, B log A. Masih ingat nggak sifat ini ya, sifat-sifat logaritma. Oke, nah sekarang kita bisa rubah ini jadi bentuk ini kan gitu ya, biar tidak dalam bentuk pecahan, lebih mudah mungkin kita menganalisanya nanti. Coba apakah terbukti benar kan gitu ya. Oke, kita cek berarti A nya 4, ini berarti dibalik ya, 3 log 4 jadinya ditambah 3 log 5. Nah ya, basisnya sudah sama. Kalau ini kita bisa ingat persamaan ini, bentuk sifat ini A log B ditambah A log C itu kan sama dengan apa? A log B dikali C kan gitu ya, dikalikan. Ingat-ingat ini bentuk ini, sifat ini ya. Oke, maka untuk mengerjakan soal ini harus kita pahami sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat logaritma, sifat-sifat eksponen dan logaritma. Semakin banyak latihan teman-teman pasti akan semakin hafal juga. Oke ya, pola-polanya. Oke, sudah, berarti ini kita langsung saja susun 3 log 4 dikali 5 kan jadinya. Oke, berarti ini jadi sama dengan 3 log apa ini, 20. Ini seper seper x ditambah y, 3 log 20. Apakah ada di sini 3 log 20? Oh, ini ya, ada ini yang B. Oke, nah. Oke, sementara itu yang saya temukan di soal UTBK terdahulu untuk bilangan, pangkat, eksponen, logaritma, dan kombinasinya ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi-sesi UTBK yang lainnya. Semoga menemukan soal-soal yang lebih menarik lagi. Oke. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.